Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para siswa dan siswi sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Banjar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Perang Banjar terjadi tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar merupakan perang yang dilakukan rakyat untuk melawan penjajah Belanda. Perang yang berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1905 terjadi di Kesultanan Banjar yang mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar juga disebut dengan Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan. Latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1889 dan berakhir pada tahun 1905. Namun sumber Belanda menyatakan bahwa perang itu berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1863. Sebenarnya pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Konflik semakin memanas setelah Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan Banjar. Isi perjanjian Banjar yang disepakati pada tahun 1826 cukup membuat rugi pihak Banjar, antara lain tidak dapat menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain selain Belanda. Penyempitan wilayah kekuasaan karena sejumlah wilayah dikuasai dan diawasi oleh Belanda. Jabatan Mangkubumi dipegang oleh tokoh yang disetujui Belanda. Semua padang perburuan seperti Padang Bajingah, Padang Pacakan, Padang Sibuturan, Padang Ujung Karangan, dan Padang Atirak yang menjadi tradisi masyarakat sekitar dan banyak menjangan harus diberikan pada Belanda, dan masyarakat tidak diperbolehkan berburu menjangan. Pajak penjualan intan yang harus diberikan ke Belanda yakni 10% dari harga intan, dan harga benih diatur pihak Belanda. Kemudian pada 28 April 1859 Perang Banjar meletus. Pangeran Antasari memimpin Kesultanan Banjar dengan bantuan Pangeran Hidayatullah, Pangeran Abdullah, Demang Lehman, Tumenggung Antaruddin, Haji Yasin, dan lain sebagainya. Mereka menyerbu tambang Ngesau, Oranye, dan benteng Pengaron milik Belanda di sekitar. Perang yang terjadi semakin meluas ketika kepala daerah dan ulama bergabung dengan pemberontak, namun pemberontakan tersebut mudah digagalkan karena persenjataan pihak Banjar kurang canggih dan memadai dibandingkan pihak Belanda.
Penyebab umum terjadinya Perang Banjar. Penyebab umum terjadinya Perang Banjar diantaranya ketidaksenangan rakyat Banjar dengan tindakan Belanda yang merajalela mengambil alih perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kesultanan. Tujuan Belanda mengambil alih Kalimantan Selatan karena ditemukan tambang batu bara di sana. Penyebab khusus Perang Banjar. Penyebab khusus terjadinya Perang Banjar diantaranya Belanda mengangkat Sultan Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Terjadinya monopoli perdagangan lada. Belanda terlalu mencampuri urusan tahta kerajaan Banjar. Akhir Perang Banjar. Semakin melemahnya kekuatan pasukan Banjar, tidak seimbangnya persenjataan dan banyaknya pemimpin perlawanan yang wafat seperti Pangeran Antasari, Temenggung Jalil, Pangeran Hidayatullah dan juga Sultan Kuning. Namun di sebagian wilayah di Kalimantan Selatan masih terjadi perang melawan Belanda yang dipimpin oleh rakyat. Demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.